Salam, selamat hari Minggu buat saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu ke-21 setelah minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan demikian. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya penghibur dan penguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita lebih jauh untuk memahami teks firman Tuhan ini, ada baiknya kita mengadakan pendekatan untuk memahami mengapa firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Dikatakannya yang pertama, bahwasanya kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah oleh karena kamu. Kami mengucap syukur kepada Allah oleh karena warga jemaat yang ada, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami selalu mengucapkan syukur kepada Allah Bapa di sorga oleh karena semua warga masyarakat, warga keluarga yang kami rasakan sungguh-sungguh memiliki perkembangan iman, memiliki praktik hidup yang membanggakan, memiliki kualitas berbicara, dan memiliki cara pergaulan yang menghangatkan di sepanjang kehidupannya, di semua lini pergaulannya sehari-hari. Sehingga kami mengucapkan syukur kepada Allah. Mengapa Paulus mengatakan hal seperti itu? Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya sekitar tahun 50 Tesalonika dijadikan menjadi ibu kota provinsi yang baru, ibu kota provinsi Makedonia. Banyak orang yang datang menjadi pusat politik, pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan sekaligus banyak orang di sana, orang-orang yang percaya kepada Allah Bapa di sorga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Lalu Paulus datang ke tempat itu. Sepulangnya dia menginjili ke Filipi, dia singgah di Tesalonika. Dia bisa masuk ke sinagoge karena dia memang ahli dari agama Yahudi. Dia memahami semua ajaran agama Yahudi. Oleh karena itu dia sangat tepat orangnya, sangat sentral pengetahuan dan semua pemahaman terhadap orang Yahudi. Dan dia masuk di sinagoge, tapi dia beritakan justru terkait dengan Yesus Kristus yang telah memenuhi tuntutan-tuntutan hukum Taurat, yang telah memenuhi semua tuntutan-tuntutan yang ada di ajaran agama Yahudi. Orang banyak yang percaya, malah berbanding terbalik.
Jumlah orang Kristen yang percaya kepada Yesus dan dibaptis menjadi jauh menanjak dibanding dengan jumlah orang Yahudi yang tadinya dengan agama Yahudi, sehingga orang merasa tergeser posisinya, wibawanya mulai runtuh, gengsinya mulai down, dan kini Rasul Paulus menjadi dielu-elukan oleh banyak orang. Alhasil Paulus dibenci oleh sesama tokoh-tokoh masyarakat orang Yahudi. Tokoh-tokoh agama yang ada di sinagoge merasa risih mendengarkan nama Paulus, sehingga dicari kelemahan Paulus, dan terakhir Paulus harus disingkirkan dari kota Tesalonika. Dia dimusuhi, malah dikejar-kejar, dan terakhir dia harus berangkat pagi hengkang dari Tesalonika, dari rumah Yason sebagai tempat tinggalnya ketika itu. Dia bersama Silwanus, dia bersama Timotius harus berangkat menuju Berea. Singgah di Berea bukan berarti aman, tapi masih saja ada yang berupaya mengejar dan mau menghabisi Paulus, dan dia meneruskan lari ke Korintus, di Athena tepatnya. Namun demikian, dalam rangka menjaga memelihara iman percaya orang yang ada di Tesalonika, Rasul Paulus memiliki strategi yang luar biasa. Dia mengutus anak rohaninya Silwanus bersama dengan Timotius, sembari melihat perkembangan iman percaya orang di Tesalonika, di provinsi yang baru itu, sembari mau mengawasi iman percaya mereka, sembari mau memotivasi supaya jangan turun semangat mereka kalau ada tantangan dari internal maupun dari negara atau dari yang lain. Karena kita tahu bahwa provinsi yang baru ini, ibu kota provinsi yang baru ini adalah pengembangan provinsi, pengembangan ibu kota yang baru yang dibuat oleh kaisar dari Roma. Yang notabene di sana banyak juga orang yang anti kepada Rasul Paulus. Dalam rangka untuk melaporkan perkembangan di Tesalonika, anak rohaninya Timotius dan Silwanus datang menemui dia ke Korintus, dan dia mendengar kabar yang membuat bersukacita terkait kualitas iman, pergaulan, terkait dengan relasi-relasi yang ditegakkan oleh orang Kristen yang percaya di Tesalonika. Dia merasa bersukacita. Dia mengatakan, setiap kali kami mendengar tentang kamu, kami berdoa kepada Allah mengucapkan syukur, karena memang kamu telah dipilih untuk itu. Kamu dipilih untuk diselamatkan, karena kamu memang betul-betul orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan untuk itulah Injil keselamatan diberitakan. Kalau kita lihat ayat yang ke-14 dikatakan, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang diberitakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kamu memiliki harga yang tinggi. Kamu memiliki posisi yang sangat mulia di dalam Injil Kristus itu, dan untuk itu kamu dipanggil dan kamu telah diselamatkan. Ada satu penegasan dari Rasul Paulus dalam suratnya setelah anak rohaninya melaporkan keadaan mereka. Dia senang berbahagia, dan dia berdoa selalu ingat dengan warga jemaat yang pertumbuhan imannya bagus itu. Tapi dia perkuat, dia motivasi lagi. Ingat saudaraku yang kekasih, sekalipun anakmu, saudaramu, dan orang lain misalnya pegawaimu baik, tapi terus sugesti, terus motivasi agar mereka semakin baik, semakin berkualitas, semakin dimuliakan oleh orang yang lain, demi untuk kemuliaan nama Tuhan Allah dan nama Tuhan Yesus Kristus kita itu. Sumber kemuliaan, sumber anugerah buat kita orang-orang yang percaya. Persoalannya ini dua Tesalonika, bukan satu Tesalonika. Ya, tidak jauh perbedaannya. Setelah Rasul Paulus menuliskan surat yang pertama itu untuk merangkul, memotivasi mereka, tapi sekaligus muncul dia dengarkan ada berita tentang turunnya semangat orang bekerja di Tesalonika, karena ada isu bahwasanya Tuhan akan segera datang. Eskatologi yang mereka pahami sudah di ambang pintu, sudah berada di pintu gerbang kota Tesalonika. Oleh karena itu banyak orang yang memahami tidak perlu lagi bekerja, tidak ada lagi artinya untuk
bekerja. Tidak lagi artinya untuk berbuat baik dengan yang lain. Karena Tuhan sudah datang di ambang pintu. Tuhan yang akan kedua kalinya sudah datang mau menghakimi. Percuma. Lalu Paulus mengatakan bahwasanya jikalau mau datang pun Yesus yang kedua kalinya, dunia semuanya akan memberontak kepada Yesus, dan itu belum tiba saatnya. Itu masih berangus, masih jauh, masih panjang, dan hingga saat ini itu belum terjadi. Itu artinya bahwasanya masa penantian akan eskatologi kedatangan Yesus yang kedua kalinya masih panjang, dan kita harus bekerja yang baik, memberitakan yang baik, menghidupi firman Tuhan dengan baik. Ini salah satu penekanan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu ada pengembangan pemahaman tentang Yesus yang akan datang yang kedua kalinya, dan kamu memperlihatkan kehidupan yang nyata sebagai hidup orang yang diselamatkan, dan untuk itulah kamu dipanggil supaya terus memberikan buah yang baik, memperlihatkan tanda-tanda bahwa kamu sungguh-sungguh telah diselamatkan. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan, jikalau ada pun di antara kamu yang menggontang iman percayanya, yang memberikan pengajaran yang sesat, bahwasanya eskatologi kedatangan Yesus yang kedua kalinya sudah di ambang pintu, dan tidak perlu untuk bekerja keras, tidak perlu untuk menyampaikan berita Injil. Kuatlah kamu berdiri, tegaklah untuk menegakkan iman percayamu. Bahwasanya tugasmu adalah melakukan pemberitaan, menghidupi yang baik, bukan mempersoalkan mau datang segera dengan tidak. Karena waktu yang segera buat Tuhan, buat kita adalah waktu yang sangat panjang. Waktu untuk Tuhan dengan waktu untuk kita, perhitungannya begitu berbeda dan panjang sekali. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini adalah firman yang mau menegakkan, membangun iman percaya yang dimaknai dengan pengharapan yang terus menerus kepada Allah Bapa di sorga dan nama Yesus yang betul-betul mau datang tapi belum datang, belum tiba saatnya. Karena itu penghiburan yang menguatkan, penghiburan yang terkait dengan yang terus menerus melakukan pekerjaan dan pengharapan, perkataan yang baik menjadi menguatkan hidup mereka untuk menantang, untuk melawan pemberitaan, pemahaman yang tidak baik itu, dan sekaligus memaknai panggilan hidup mereka yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Perkataan yang baik, pengharapan yang baik, pekerjaan yang baik merupakan pertanda bahwa mereka berdiri teguh dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabda Kristus yang masih berdengung, bergema, berkarya, bekerja, berkekuatan menumbuhkan pengharapan kami. Karena kami harus terus-menerus berpengharapan, ditandai dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Allah dan sesama kami. Tuhan akan segera datang, tapi kami percaya belum sekarang datang. Tuhan akan segera datang, tapi dalam perhitungan angka kehidupan kami kini masih lama Tuhan akan datang. Karena itu kami harus berkarya, melakukannya sesuai dengan sabda Kristus, dan itu yang Tuhan tekankan buat kami. Kami mau berkarya dengan baik, kami mau berpengharapan dengan baik, berkarya, berpengharapan sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.